Halo, selamat siang Bu Ainur. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang. Kabarnya baik, Pak Eri. Alhamdulillah. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol sebentar, cuma belum tuntas ya Bu ya. Iya, Pak. Ada yang perlu dibicarakan Bu? Kayaknya nggak ada, kemarin ada yang penting gitu. Iya, Bapak ini kan sibuk terus. Jadi saya mau minta waktunya, Pak, sebentar sebenarnya, Pak. Eh, boleh cerita ya, Pak ya? Nggih, monggo. Eh, begini loh, Pak. Ini kan mau masuk ajaran baru tahun 2024 ini ya, Pak ya. Itu saya tuh anak didik saya yang naik ke kelas 6 itu informasi yang saya dapat itu anaknya itu pendiam gitu loh, Pak. Saya tuh jadi merasa cemas, aduh kok pendiam ini bagaimana sih saya ini nanti proses pembelajaran saya seperti itu loh, Pak. Kalau boleh tahu ada berapa anak Bu ini untuk di kelas yang akan naik ke kelas 6 ini? Jumlahnya 12, Pak. 12 ya. Iya. Jadi mayoritas itu pendiam semua ya, berarti Bu ya. Yang putra sih tidak begitu pendiam. Tapi yang putri itu pendiam, berapa anak begitu ya, tapi itu, anak yang pendiam itu justru anak yang pandai, seperti itu loh, Pak. Jadi yang teman yang lain itu terpengaruh, kalau teman yang pandai diam itu kan yang lain kan juga ikut nggak berani begitu loh, Pak. Kelihatan pasif gitu ya. Jenengan tahu informasi itu dari lihat sendiri atau dari siapa Bu untuk informasi dari anak-anak ini? Informasi yang saya dapat itu memang dari wali murid kelas 5, Pak, wali yang sebelumnya. Itu memberi informasi bahwa anaknya ini cenderung pendiam, kurang aktif seperti itu. Jadi saya hanya baru sepihak itu saja, Pak. Terus maksud jenengan tujuannya untuk ngobrol dengan saya ini berarti kan yang tadi yang jenengan obrol ke katanya dengan masalah tadi. Nah, jenengan punya tujuan apa atau rencana apa untuk kedepannya untuk anak-anak ini? Hmm, saya tuh pengennya ya, Pak, siswa saya itu nanti tuh bisa aktif. Kalau pendiam itu kan rata-rata harus disuruh dulu, harus diajak untuk tampil seperti itu kan terasa malu, tidak mau, seperti itu loh, Pak. Jadi saya pengen siswa saya itu aktif, di kelas itu nanti bisa ceria, menyenangkan, biar mereka tuh semangat seperti itu loh, Pak. Bukannya yang anak-anak pendiam malah lebih mudah untuk mengendalikan Bu ya. Misalnya disuruh A, mesti anut A, disuruh B, anut B, atau gimana menurut Ibu itu? Kalau nurut sih ya nurut, Pak. Tetapi kan, kita tuh menuntun mereka untuk bisa menjadi pemimpin pembelajaran juga ya, Pak. Pemimpin, kelas atau memimpin apalah nantinya itu, biar mereka itu bisa percaya diri, bisa berani, tidak hanya disuruh, punya inisiatif seperti itu loh, Pak. Bisa aktif dalam belajar, seperti itu, Pak. Bu Inur punya rencana untuk anak-anak ini supaya sesuai yang jenengan harapkan. Kira-kira rencana yang jenengan mau laksanakan apa Bu? Eee, mungkin ya, Pak, saya tuh harus mencari informasi dulu, karena kan kemarin baru dari wali kelas 5. Saya akan bertanya dulu apakah memang anaknya itu dari kelas 1 itu seperti itu atau cukup di kelas 5 itu kan penyebabnya saya harus cari tahu dulu. Kemudian mungkin saya bisa
berkomunikasi Pak dengan wali murid terkait dengan keadaan siswa kok seperti ini. Itu mungkin dari faktor keluarga juga bisa ya Pak. Ya mungkin itu Pak, saya harus bertanya dulu dengan pihak teman-teman dan wali murid. Ada langkah-langkah lain nggak Bu? Kira-kira selain selain yang jenengan sebutkan tadi, supaya anak bisa lebih seperti yang jenengan harapkan. Ya, kalau memang itu sudah saya lalui, tentunya kan saya tahu nih Pak, gaya belajar mereka itu supaya menarik itu seperti apa, atau mungkin strategi model pembelajaran dari guru yang sebelumnya bagaimana, itu juga saya harus tahu dulu, eee, gaya belajar mereka, sukanya apa, seperti itu. Mungkin nanti, bisa melaksanakan ini ya Pak, pembelajaran berdiferensiasi mungkin kayak seperti itu. Jadi ada beberapa bagian yang sudah terdeteksi ya Bu ya, kaitannya dengan yang akan jenengan hadapi, kemudian rencananya. Ya, kira-kira tadi kan rencana Bu, ada beberapa kendala nggak kira-kira Bu, kaitannya dengan yang jenengan rencanakan? Kendala dari beberapa pihak atau dari siapa gitu, ada nggak? Kendala, eee, ya ini, untuk berkomunikasi dengan wali murid itu mungkin ya, Pak, kendalanya itu. Karena rata-rata memang, wali muridnya itu kan bekerja nggih, ada yang broken home juga mungkin ya, ini dari cerita guru kelas 5-nya. Itu ya memang untuk menghadirkan mereka ke sekolah itu ya memang harus mencari hari yang tepat, pas waktu mereka libur atau apa, seperti itu Pak kendalanya mungkin nggih. Oh, berarti jenengan mau hadirkan semuanya, terus di apa ya, misalnya sharing gitu ya Bu, untuk dengan wali murid itu secara umum atau apa per individu atau gimana Bu? Ya bisa sharing, kalau memang memungkinkan untuk diundang ke sekolah yang dilaksanakan, kalau memang tidak ada waktu nggih, kita bisa komunikasi Pak, lewat WA grup atau secara personal juga bisa. Karena fokusnya ini kan untuk yang anak yang, itu tadi nggih, yang pendiam tapi pinter gitu loh, eman-eman gitu loh Pak. Ya, ya. Kalau misalnya Bu, kalau misalnya dari sekian rencana jenengan terus sudah dilaksanakan, diaplikasikan, tapi ternyata kurang berhasil gimana Bu? Kurang berhasil ya Pak ya. Mmm, ya itu tadi Pak, kan beberapa cara tadi kan mengundang wali murid ya, terus, saya berusaha untuk mencari tahu kesukaan mereka, gaya belajar mereka seperti apa dulu. Kemudian saya baru bisa memberikan strategi dalam pembelajaran saya, terkait berdiferensiasi itu tadi. Ya, bisa saya ajarkan untuk mereka bermain peran, untuk berani tampil, berekspresi, seperti itu Pak mungkin Pak. Jadi langkah saya ya itu, lingkungan itu Pak. Ada target nggak Bu jenengan? Misalnya harus berhasil sekian hari, harus berhasil sekian minggu, sekian bulan, ada target untuk anak-anak? Targetnya ya nanti kan saya rencananya mulai di tahun ajaran baru ini ya Pak ya. Kalau 1, 2 minggu belum deh Pak, kelihatannya nanti, karena ini mungkin butuh proses nggih, itu mungkin ya sampai 1 atau 3 bulanan lah Pak, seperti itu. Baru bisa, oh benar-benar, oh yang saya lakukan ini nanti berhasil atau tidaknya, seperti itu Pak. Kalau target sasaran anak ini dari 12 anak, apakah jenengan itu hanya untuk yang pintar tadi saja atau mayoritas atau keseluruhan itu Bu untuk yang jenengan rencanakan ini?
dari seluruh anak tadi? Ya sebetulnya keseluruhan. Tetapi yang lain itu kan ngikut gitu loh Pak, modelnya tuh ngikut dengan anak yang pinter. Nah kebetulan yang pinter itu kan pendiam. Jadi kalau tidak pendiam tapi berpengaruh seperti itu loh, berpengaruh kepada teman-temannya. Jadi, mungkin saya fokus itu dulu ya, ke semua siswa tetap saya, data untuk mencari tahulah tentang gaya belajarnya mereka itu sukanya apa, seperti itu. Jadi nanti kan, kita bisa, ini, membagi kelompok mungkin ya, Pak, ya, agar mereka tuh semua bisa aktif gitu loh. Tapi ya memang fokus yang utama itu cara saya untuk yang pintar tadi, yang pendiam itu loh, Pak, memang. Kalau dari misalnya kalau dari wali murid tadi kan ada langkah atau rencana jenengan. Kalau yang dari rekan-rekan sejawat, dari rekan-rekan guru gimana Bu? Dari rekan guru tadi kan, saya mungkin bertanya dulu dengan guru-guru yang dulu, dari kelas 1 mungkin saya bisa konsultasi juga, bagaimana sih model pembelajaran di kelas sebelumnya. Apakah memang anaknya ini diamnya itu memang dari kecil atau, masa di kelas 5 saja, seperti itu memang saya harus bertanya dulu dengan teman-teman, Pak, terkait ini. Misalnya kalau dari sekian wali murid ya, dari 12 wali murid tadi ada yang tidak mendukung atau dalam kemungkinan paling besar menolak. Nah, menolak untuk kerjasama atau diajak kerjasama dari sekolahan itu tidak mau. Ada langkah selanjutnya nggak Bu kira-kira untuk kedepannya? Mungkin bisa saya lakukan apa ya, Pak, home visit juga bisa, Pak, mungkin, Pak. Eee, Ya itu tadi, alasan orang tuanya tuh seperti apa kok sampai tidak ikut berpartisipasi untuk mendukung anaknya kan, saya tetap lakukan home visit mungkin nih, Pak, nggih. Ada hal lain Bu kira-kira apakah hanya permasalahan anak ini saja atau ada hal lain yang perlu disampaikan mumpung kita ketemu? Kira-kira ada lagi Bu? Kelihatannya cukup, Pak, terima kasih Bapak udah memberikan ini loh, apa ya, solusi kayaknya yang tadinya buntu di kepala saya, kecemasan yang saya hadapi itu, eee, belum encer ini ya, ternyata dengan Bapak ini saya bisa ya memikirkan cara-cara, trik-trik untuk ke depannya. Ya kita tunggu nanti aja ya, Pak, ya, hasilnya bagaimana. Iya, iya. Ya, yang intinya kan yang penting kita berusaha ya Bu, berusaha dan jangan lupa berdoa ya kan. Nah, Iya, dan Pak. sebagai guru kan kita juga berusaha. Terus dari sekian menit tadi kita ngobrol kaitannya dengan anak, padahal solusinya jenengan sendiri yang ide-idenya juga muncul dari jenengan. Setelah itu yang jenengan rasakan apa kira-kira setelah kita ngobrol sekian menit ini Bu? Rasanya lega tentunya ya, Pak, senang, lega, plong. Karena itu ternyata kecemasan saya itu bisa terjawab di sini, Pak. Bisa ya komunikasi kita itu bisa mencairkan pikiran saya, menemukan ide-ide apa yang saya harus terapkan nanti ketika menyambut siswa saya yang seperti itu. Terima kasih loh Pak Heri loh. Iya, iya, iya. Mungkin di lain waktu untuk permasalahan yang sama atau permasalahan lain
tidak hanya Bu Ainur saja, bisa rekan-rekan yang lain. Nanti silakan, saya terbuka. Yang penting waktunya ada, kita bisa ngobrol-ngobrol. Yang penting ini untuk kepentingan anak-anak, untuk kebaikan anak. Oke, terima Iya, kasih Bu Pak. Ainur juga, oke, sudah Oke. sharing bersama saya. Oke. Terima Ya, Pak. kasih. Assalamualaikum Bu Ainur. Oke. Waalaikumsalam.